Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus STKIP Widyaswara Indonesia, Prodi PGSD Lokal 3C. Kali ini kami akan membahas tentang perspektif global dilihat dari sudut ilmu-ilmu sosial dan ilmu lain yang terkait, di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Rosi Satria Ardi, MA. Yuk simak penjelasannya. Sebelum ke penjelasan, lebih baiknya saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Iis Yulia Fujiastuti dengan saya sendiri. Yang kedua, Juanda S. Jamhur. Yang ketiga, Reni Sesmita. Yang keempat, Wiwi Trinolya. Dan yang kelima, Wilsa Gustavia Rilla. Lanjut ke pembahasan. Perspektif global dari visi geografi, sejarah, dan ekonomi. Perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Konsep ruang dalam geografi yaitu permukaan bumi 3 dimensi, yaitu darat, air, dan udara. Ruang permukaan bumi diukur dari tingkat lokal, regional, dan global. Jadi, perspektif geografi adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik itu masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Pendekatan yang digunakan dalam perspektif geografi yaitu ada dua, pendekatan sejarah dan pendekatan kemampuan memprediksi. Pendekatan sejarah yaitu perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu, sementara pendekatan kemampuan memprediksi yaitu satu kota kecil akan bersambung satu sama lain hingga membentuk kota yang lebih besar dari keadaan semula. Dari pendekatan kemampuan memprediksi yaitu proses perluasan kota tersebut, tentu penduduk juga bertambah, sehingga dinamakan proses urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk desa ke kota, perluasan kawasan kota, lalu perubahan cara hidup. Seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya, perspektif geografi tidak hanya dilihat pada kawasan lokal saja, tapi juga menjangkau kawasan yang luas. Jadi, perspektif geografi disebut juga dengan perspektif regional. Region yang berarti kawasan atau juga bisa disebut sebagai wilayah. Pengertian region menurut Peter Haig pada tahun 1975 pada halaman 6 adalah bagian dari permukaan bumi, baik alamiah maupun binaan manusia yang membedakan diri dari area yang ada di sekitarnya. Dalam bidang geografi, dikenal adanya konsep dasar globalisme, Gabriel R.E. pada tahun 1966 pada halaman 1316 dan bumi sebagai suatu planet, James P.A. pada tahun 1979 pada halaman 115 yang mengungkapkan bahwa bumi sebagai suatu global atau suatu planet itu berdampak luas terhadap kondisi alamiah dan kondisi kehidupan yang mendunia. Berdasarkan analisis perspektif geografi, pengundulan hutan yang terjadi secara regional di kawasan tertentu di permukaan bumi, pencemaran udara di kawasan tertentu tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan berdampak global bagi seluruh dunia. Contoh perspektif global dari kajian geografi yaitu pemanasan global. Akibat dari pemanasan global yaitu meningkatnya jumlah karbon dioksida di atmosfer. Efek rumah kaca di atmosfer meningkat. Dampak lanjutnya terjadi pemanasan global, suhu udara di permukaan bumi naik. Pengaruh kenaikan suhu ini menjadi pencairan es di kutub meningkat. Akibat lanjutnya permukaan air laut naik. Perspektif global dari visi sejarah. Immanuel Kant pada abad 18 mengungkapkan bahwa sejarah dan geografi adalah ilmu dui tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Perspektif sejarah, perspektif waktu atau lampau. Perspektif global dari sudut pandang sejarah, yaitu tentang tokoh-tokoh bangunan-bangunan perang pertemuan internasional.
dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global, merupakan acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas SDM generasi muda ke depannya. Beberapa perspektif global dari visi sejarah. Yang pertama, tokoh-tokoh agama tetap menjadi teladan secara global hingga saat ini. Yang kedua, bangunan bersejarah yaitu Ka'bah di Mekah bukan hanya bermakna secara sejarah tapi memiliki nilai global yang mempersatukan umat muslim di dunia. Yang ketiga, Perang Dunia merupakan peristiwa sejarah dari sudut pandang global yaitu mempunyai nilai yang makna kemanusiaan. Dan keempat, pertemuan internasional yang bersejarah yaitu Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dikenal dengan Semangat Bandung yang meningkatkan kesadaran masyarakat Afrika akan hak sebagai umat untuk berdaulat di negara sendiri, bernilai kemanusiaan yang meningkatkan martabat manusia, hingga membukakan mata negara-negara maju sebagai bekas penjajah bahwa pentingnya persatuan. Perspektif global dari visi ekonomi. Menurut H.W. Arndt dan Geraldo P. Sikat 1991 halaman 3, ilmu ekonomi adalah suatu ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Selanjutnya, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek, yaitu yang pertama, menentukan pilihan, yang kedua, keinginan yang tidak terbatas, yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas dan langka, yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya, yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Jadi, perspektif ekonomi terkait dengan waktu hari ini dan hari esok. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi dan distribusi. Pada tahun 2000, jumlah penduduk dunia ini mencapai 8 miliar menurut Barway tahun 1977 pada halaman 11 di bukunya. Angka-angka itu menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan penduduk di dunia. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Jadi, pengembangan dan pembinaan akhlak menjadi kunci penyelamatan perspektif global ekonomi. Penyiapan sumber daya manusia generasi muda Indonesia menghadapi abad 21 dengan arus globalnya wajib dirintis sedini mungkin. Sikap mental wira swasta harus menjadi ciri sumber daya manusia yang mendatang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.